Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together dengan saya Pastor Wigan Sugandi. Pada kesempatan ini Pastor Ruli sedang berhalangan, tetapi saya tidak sendirian tentunya. Nanti saya akan perkenalkan tamu kita yang sangat istimewa ini. Pada kesempatan ini kita akan belajar atau diskusi satu tema tentang Bunda Maria menurut Gereja Ortodoks. Sebelum kita bercakap-cakap, saya ingin menyapa dahulu setiap saudara yang menyaksikan acara ini, baik lewat YouTube channel Lifehouse Community maupun dari MNC Live Channel. Saya ucapkan selamat bergabung dimanapun saudara berada, di Jakarta ataupun di luar Jakarta, di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Buka hati saudara, kita mau sama-sama belajar. Saya percaya bahwa kita akan mendapatkan perspektif yang kaya ketika kita mau buka hati kita mau rendah hati, kita mau belajar ya. Sekalipun mungkin apa yang saudara akan dengarkan adalah sebuah hal yang baru dan mungkin juga belum tentu saudara setuju semua. Tetapi saya ingin katakan kita jangan anti terlebih dahulu, tapi kita harus belajar rendah hati, buka hati, supaya kita bisa dipimpin Roh Kudus untuk terus belajar hal-hal yang baru. Dan saya akan perkenalkan dulu tamu istimewa kita. Ini bukan kali yang pertama, beliau dulu sudah pernah ngobrol-ngobrol dengan kita. Dan kita kedatangan lagi karena temanya Bunda Maria menurut Gereja Ortodoks. Siapa lagi tamu istimewa kita kalau bukan Romo Episkop Daniel Biantoro dari Nikopolis. Romo Episkop, terima kasih atas waktunya, sudah menyempatkan. Terima kasih atas undangannya juga. Mau datang, satu kehormatan. Romo Episkop mau datang lagi, senang sekali. Ya, saudara, kita akan belajar pada hari ini. Jadi tanpa panjang lebar, saya akan langsung menanyakan saja sesuai tema kita, Bunda Maria menurut Gereja Ortodoks. Ya, oke, baik. Romo, saya mau tanya langsung nih. Ya. Apa sih posisi dan peranan Bunda Maria dalam Gereja Ortodoks? Sebab yang saya dengar dan yang saya tahu, tentunya pengetahuan saya tentang ini sangat terbatas. Bunda Maria ini mendapatkan tempat yang cukup istimewa dibandingkan pandangan-pandangan gereja-gereja Protestan pada umumnya. Nah, mungkin Romo bisa cerita sedikit tentang Bunda Maria dalam pandangan Gereja Ortodoks. Jadi kalau kita berbicara tentang Bunda Maria, kita tidak melihat Bunda Maria pada dirinya sendiri. Kita melihat Bunda Maria dalam kaitannya dengan inkarnasi Kristus. Ya. Sebab kalau tidak ada kaitannya dengan keinkarnasi, ya dia tidak punya posisi. Iya. Ya. Dan jadi kalau gitu cara Gereja Ortodoks memandang Bunda Maria itu adalah merupakan ekstensi dari Kristologi. Mariologi adalah ekstensi dari Kristologi. Mengapa demikian? Ya, karena kita percaya bahwa Kristus itu sebelum dia lahir dari Bunda Maria, dia itu sudah ada sejak kekal sebagai firman-Nya Allah. Amin. Ya, sebagaimana kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 5, dia mengatakan bahwa coba kita baca saja ayatnya. Yohanes pasal 17 ayat 5, kita baca begini. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi dia memiliki kemuliaan di hadirat Bapa sebelum dunia ada. Ya. Jadi kalau sebelum dunia ada, berarti manusia belum ada. Kalau manusia belum ada, tentunya Bunda Maria belum ada. Ya. Tentunya ketika dia berkata bahwa dia berada di hadirat Bapa sebelum dunia ada, tentunya dia belum berwujud manusia, karena ibunya yang nanti melahirkan pun belum ada. Iya. Jadi dia ada dalam bentuk ilahi yang tidak berwujud manusia. Iya. Dan itu kita baca juga di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Kau berikan kepadaku,
agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Iya. Berarti kalau dia bisa dikasih Bapa sebelum dunia dijadikan, tentunya dia sudah ada sehingga bisa dikasih. Dan tentunya sebagaimana yang kita bahas tadi, tentunya bukan dalam wujud kemanusiaannya karena dia belum punya kemanusiaan sebelum itu. Nah, dengan demikian Yesus ini mempunyai kepraadaan, praeksistensi sebelum lahir dari Bunda Maria. Dan kita tahu menurut Alkitab dia adalah ada sebelum dunia ada sebagai firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Yohanes 1 ayat 1. Nah, firman ini akhirnya menjadi manusia. Dan menjadi manusianya bukan dia berubah dari keilahiannya, tidak. Dia menjadi manusia dalam arti dia mengambil kemanusiaan. Menambahkan natur manusia. Iya, mengambil natur manusia. Coba kita baca dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah. Dalam rupa Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Ya, dalam rupa Allah, dia mempunyai kesetaraan dalam keilahannya dengan Allah karena kealahan cuma satu. Yang dimiliki oleh Kristus sebagai firman dan ada pada Bapa juga, ya. Terus sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak mempertahankan itu. Dia mengosongkan dirinya dalam arti dia tidak menonjolkan keilahiannya. Sebab kalau keilahiannya ditonjolkan, maka kemanusiaan yang akan diambil akan tertutup oleh keilahian itu. Jadi dia mengosongkan dalam pengertian bahwa keilahiannya ya tetap di situ. Hanya keilahian ini tidak ditonjolkan. Terus melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan mengambil, ya, kata-kata mengambil ini. Mengambil rupa seorang hamba. Terus dan menjadi sama dengan manusia. Jadi ketika dikatakan firman jadi manusia, bukan berarti seperti kucing jadi anjing. Hilang sifat kucingnya yang ada anjing. Begitu. Firman menjadi manusia dalam arti kodrat aslinya dan pribadi aslinya sebagai firman masih ada, tetapi dia mengambil kodrat baru. Dan kodrat baru itulah yang diambil dari Bunda Maria. Nah, itulah sebabnya dia dikatakan sebagai buah rahim Bunda Maria. Coba kita baca Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-43. Siapakah aku ini sampai ibu tuanku? Ayat 42. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Jadi Yesus disebut sebagai buah dari rahimnya Maria. Dengan demikian, kemanusiaan Yesus itu munculnya dari rahimnya Maria ini. Dengan demikian, kemanusiaan Yesus itu adalah diciptakan oleh Roh Kudus dari ovumnya Bunda Maria tanpa campur tangan laki-laki. Sehingga dengan demikian, maka Maria ini memberikan kontribusi terhadap karya keselamatan atau karya inkarnasi melalui kerelaannya ketika ditawari oleh malaikat untuk menjadi ibu penebus ini. Coba kita baca di dalam Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku menurut yang kau katakan. Sehingga seandainya Maria mengatakan, enggak mau, aku takut nanti dilempari batu kalau aku hamil tanpa suami. Maka inkarnasi akan tertunda.
Maka inkarnasi itu terjadi karena Maria dengan rela, kalau oleh ketaatan dan imannya mengatakan, jadilah padaku menurut yang kamu katakan. Sebagai seorang gadis muda yang kira-kira umur 15 atau 16, mengetahui bahwa resikonya untuk seorang hamil tanpa suami, seorang hamil dalam keadaan belum menikah, menurut hukum perjanjian lama harus dilempari batu. Toh dia tetap mengatakan, jadilah padaku menurut yang kau katakan. Berarti kalau demikian, dia mempunyai ketaatan yang luar biasa, keberanian untuk ambil risiko demi untuk mentaati kehendak Allah. Nah, oleh karena itu, akhirnya oleh ketaatan Maria ini, firman itu masuk ke dalam rahimnya, lalu mengambil ovumnya, lalu diciptakan menjadi janin, diciptakan menjadi tubuh dari Bunda Maria ini. Sehingga dengan demikian bukan saja kemanusiaan Yesus itu adalah buah dari rahim Maria, tapi Maria sendiri menjadi ibu dari Kristus yang adalah firman Allah. Coba kita baca di dalam ayat 43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku? Nah, Maria disebut ibu Tuhanku. Jadi istilah Maria ibu Tuhan atau Bunda Allah itu bukan karangan teolog tertentu atau bukan kalangan gereja tertentu, itu bahasanya Alkitab. Nah, banyak orang lupa ini. Nah, orang kata, oh Allah, Tuhan kok punya ibu, Allah kok punya ibu. Ya mungkin kamu keliru. Yang dimaksud Bunda Allah itu bukan Allah Bapa itu jadi manusia, bukan. Yang dimaksud bahwa Bunda Allah adalah firman-Nya Allah yang bersifat Allah ini, yang mengambil kemanusiaan dari Bunda Maria, sehingga Maria ini betul-betul menjadi ibunya firman Allah yang adalah Allah, sehingga dia disebut sebagai Bunda Allah. Oleh karena itu, gelar Bunda Allah atau dalam bahasa Yunaninya Theotokos. Theos itu artinya Allah, tokos itu yang memberi kelahiran. Ya. Itu sudah mulai digunakan oleh gereja purba sejak abad kedua, terutama oleh seorang penulis Kristen purba namanya Origenes. Origenes sudah menyebut Maria sebagai Theotokos. Jadi bukti tertua tentang penyebutan Theotokos itu dimulai abad kedua? Ya, abad kedua. Oleh Origenes ini? Origenes ini. Nah, apa yang terjadi kemudian pada abad yang keempat? Pada abad yang keempat. Ada seorang pimpinan gereja, yaitu seorang patriark di Konstantinopel, yang kebetulan dia adalah seorang berkebangsaan Syria. Namanya Nestorius. Nestorius itu sangat getol untuk melawan bidat-bidat. Saking getolnya sampai dia kebablasan, dia menolak gelar Theotokos. Dengan alasan Allah tidak dilahirkan. Seperti banyak saudara-saudara Protestan sekarang mengatakan begitu gitu. Itu sebenarnya dimulai dengan si Nestorius. Allah tidak punya ibu, Allah tidak dilahirkan. Ya memang kalau yang dimaksud Allah Bapa ya bukan, ya memang Allah Bapa tidak dilahirkan, Allah Bapa tidak jadi manusia. Tapi yang kita maksudkan bahwa dia itu Bunda Allah adalah bahwa dia itu mengandung firman Allah. Dan firman Allah itu adalah Allah. Oleh karena itu dia disebut sebagai Bunda Allah atau yang memberi kelahiran kepada Allah. Akhirnya pendapat dari Nestorius ini ditentang oleh gereja secara keseluruhan. Dan dalam gereja purba kalau ada masalah-masalah doktrinal ini,
biasanya yang menangani bukan perorangan pendapat orang ini melawan pendapat orang itu, bukan. Tetapi pendapat Konsili. seluruh konsili gereja keseluruhan ini yang menangani. Sehingga pada tahun 431 diadakanlah konsili yang ketiga. Yang pertama tahun 325 yang menentang ajaran Arianisme, Konsili Nikea. di konsili Nikea. Terus konsili kedua itu di Konstantinopel tahun 381 melawan Makedonius yang menentang keilahian dan kepribadian Roh Kudus. Dan yang ketiga ini konsili di Efesus tahun 431 menentang ajaran Nestorius. Nah, waktu itu di dalam konsili ini yang menjadi lawan debat itu adalah uskup dari Alexandria yang bernama Kyrillos. Kyrillos, jadi gampangannya saja mengatakan begini, kalau kamu tidak mau menyebut Maria Bunda Allah. Pertanyaannya, kamu percaya Yesus Allah enggak? Kalau kamu percaya Yesus Allah, dan Yesus mengambil kemanusiaan dari Maria, ya tentulah Maria adalah Bunda dari Allah yang menjelma ini. Memang bukan Bunda dari Allah Bapa. Nah, kalau kamu tidak percaya Yesus adalah Allah, Maria sebagai Bunda Allah, sejak kapan Yesus jadi Allah? Sebab kalau Maria bukan Bunda Allah, berarti waktu di kandungannya Maria, Yesus itu bukan Allah, manusia biasa. Oke Romo, mungkin saya mau mundur sedikitnya tuh gini. Tadi Romo katakan ini baru pertama kali penyebutan ini dikenal oleh Origenes. Ya. Origenes kalau saya lihat itu dia periode hidupnya sekitar tahun 180 sampai tahun 250. Nah, pertanyaan saya, apakah ada tokoh-tokoh yang punya garis apostolik langsung, misalnya seperti Ignatius atau Irenaeus? Mungkin dengan istilah itu tidak. Tidak, oke. Hippolytus sendiri pernah menyatakan itu nggak? Enggak. Enggak juga ya? Ya, dengan istilah itu tidak. Yang pertama kali menggunakan istilah itu memang Origenes. Nah, tetapi apakah ada bukti bahwa istilah itu diterima secara luas oleh gereja pada saat itu? Ya, buktinya bahwa pada akhirnya ketika itu ada orang yang melawan gereja bergerak serentak. Membuktikan bahwa itu memang diterima oleh gereja. Gitu. Jadi waktu Kyrillos berhadapan dengan Nestorius, dia mengatakan, kalau kamu tidak mau mengambil Maria sebagai Theotokos, berarti ketika Yesus dikandung oleh Maria, dia bukan Allah. Sebab dia tidak mengandung sesuatu, dia mengandung manusia biasa saja. Nah, jikalau kamu menganggap bahwa dia hanya manusia biasa, berarti ketika lahir juga manusia biasa. Kapan Yesus jadi Allah? Nah, itu pertanyaannya. Kalau kamu tidak mau menyebut Maria ini Bunda Allah, kalau gitu kapan Yesus ini jadi Allah? Padahal Alkitab mengatakan Maria adalah ibu Tuhan dalam Lukas tadi. Nah, akhirnya jawaban dari Nestorius adalah bahwa di dalam manusia Yesus anak Maria ini ada pribadi manusia. Lalu firman itu merasuk kepada manusia Yesus. Sehingga di dalam Yesus itu ada dua pribadi yang terpisah. Pribadi anak Maria dan pribadi firman Allah. Sehingga di dalam tubuh Yesus itu seperti ada satu kurungan yang berisi dua ekor burung yang berbeda. Nah, ketika dijawab itu, maka jawabannya adalah, kalau begitu yang kau percayai,
berarti inkarnasi Yesus Kristus itu belum menyelesaikan masalah dosa. Sebab yang menyebabkan manusia terpisah dengan Allah adalah dosa. Dan di dalam Yesus, antara Allah dan manusia masih terpisah. Berarti dengan demikian di dalam Yesus, masalah dosa belum terselesaikan, sebab Allah dan manusia masih terpisah. Nah, oleh karena itu, akhirnya ajaran Nestorius ini dikutuk oleh konsili. Dan yang konsili menegaskan bahwa di dalam Yesus ini hanya ada satu pribadi saja, yaitu pribadi firman yang menjadi subjek daripada dua kodrat yang dimiliki. Dia adalah firman Allah yang memiliki kodrat aslinya, yaitu kodrat ilahi, tapi kodrat barunya yang diambil dari ibunya adalah kodrat manusia. Dengan demikian, betul bahwa kalau begitu Maria memang Theotokos, Bunda Allah, tapi bukan Bunda Allah Sang Bapa, tetapi Bunda Allah dalam arti Bunda firman Allah yang menjadi manusia. Sebenarnya kalau saya sendiri, saya sekolah dari strata 1 sampai 3 memang bukan sekolah yang dari stream ortodoks ataupun katolik. Memang boleh dikata tidak pernah dibahas nih Romo. Ya. Tentang tentang Mariologi tadi ya. Nah, kira-kira menurut Romo kenapa Maria ini seakan bukannya tidak dihormati, tetap dihormati, tetapi seakan ia memang tidak ada pembahasannya? Ya mungkin karena Protestantisme itu munculnya dari gereja Roma Katolik. Iya. Dan dengan berkembang Luther dan Calvin itu masih menghormati Maria. Dan dia percaya bahwa Maria itu Bunda Allah. Oke. Luther dan Calvin. Iya. Ya. Dan mereka percaya bahwa Maria itu terkandung, Maria itu Bunda Allah dan apa yang saya mau katakan tadi, Maria itu tetap perawat. Nah, ini yang next yang kita mau bahas ini. Ini hal yang menarik. Iya. Jadi Luther dan Calvin mempercayai itu bahwa Maria perawan selamanya. Iya. Karena kalau di tengah-tengah teologi Protestan, Yesus itu punya saudara tiri katanya. Nanti kita bahas ini. Nah, akhirnya orang yang pertama kali menentang bahwa Maria Bunda Allah dan tetap perawan itu orang namanya Helvetius. Dan Helvetius ini ditentang oleh Santo Ambrosius. Helvetius ini tahun berapa? Tahun lebih tua dari kira-kira zamannya Santo Agustinus mungkin. Oke, berarti udah abad 6. Iya. Nah, itu orang ini yang pertama-tama mengatakan itu. Tapi ditentang oleh gereja, ditentang oleh Santo Ambrosius, gurunya Agustinus kalau saya tidak salah ya. Nah, jadi kalau begitu Bunda Maria ini dari kacamata iman ortodoks dihormati karena kaitannya dengan inkarnasi. Nah, kalau ditanyakan kenapa Protestan menolak itu, ya karena Protestantisme keluarnya dari Katolik dan dalam perkembangannya muncul rasa anti terhadap Katolik, apa saja yang diyakini Katolik pokoknya salah gitu aja akhirnya. Ada berbau ABK asal bukan Katolik. Iya, asal bukan Katolik gitu. Yaitu akhirnya teologi Protestan cenderung anti terhadap Bunda Maria tanpa menyelidiki lebih lanjut gitu loh. Karena mereka melihat apa yang dianggap praktek yang salah di dalam kacamata mereka di dalam gereja Katolik. Nah,
Mungkin sekarang kalau yang saya mau Romo Episkop jelaskan lebih lanjut tentang Maria perawan selamanya. Mungkin ini nih bagian yang paling dalam tanda petik sebenarnya kontroversinya akan ini. ada agak aneh bagi saya. Kalau orang percaya Maria bisa hamil tanpa suami dengan mujizatnya Allah, tanpa ada sperma yang membuai ovumnya, bisa jadi bayi. Kenapa seandainya Allah memulihkan selaput darahnya Maria ini, mana lebih sulit? Menjadikan bayi tanpa sperma atau mengembalikan ini seolah kulit yang terobek ini. Nah, masalahnya kan gini Romo. Kita pasti sepakat dari stream kekristenan manapun bahwa kelahiran Yesus Kristus tanpa hubungan suami istri dengan Yusuf. Nah, tetapi setelah itu, Yusuf dan Maria kan memang tinggal bersama, hidup sebagai suami istri. Nggak ada ceritanya, nggak ada dia jadi pengantin. Dan yang dikatakan istrimu itu dalam tradisi Yahudi waktu itu, pertunangan sudah disebut istri. Iya. Jadi tidak ada bukti konklusif bahwa mereka memang menjadi suami istri. Dan dalam Matius 1 ayat 25 dikatakan, coba kita baca Matius 1 ayat 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya. Tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya. Sampai melahirkan. Jadi dari kata-kata ini tidak bersetubuh sampai. Nah, kata-kata sampai ini sering dijadikan landasan. Ya, berarti kalau gitu sesudah itu mereka bersetubuh sebagai suami istri kan gitu. Tetapi kalau kita lihat kata sampai ini tidak selalu diartikan bahwa ada suatu masa di mana itu dilakukan kemudian dilakukan gitu ya. Ada. Coba kita baca dari Matius 28 ayat 19. Ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tidak berarti sesudah akhir zaman Yesus tidak menyertai lagi. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Tapi ini artinya selama-lamanya dia akan menyertai. Nah, dari kacamata ortodoks, kata sampai dalam Matius 1 ayat 25 itu mempunyai makna yang sama. Jadi selama-lamanya mereka tidak bersetubuh. Begitu. Oke, nah ini saya coba ceritanya dari sisi kontranya nih ya, Romo ya. Oke. Nah, misalnya dalam Lukas 2 ayat 22 di mana mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan kepada Tuhan. Lalu nanti di bagian lain misalnya ketika Yesus dicari oleh kedua orang tuanya di Bait Allah saat dia umur 12 tahun. Nah, berarti apakah dengan kata lain saat itu mereka tidak hidup sebagai suami istri? Menurut tradisi, Yusuf itu menjadi pelindung. Oke. Tapi karena kalau pelindung saja tanpa ada ikatan apa-apa, itu nanti dikhawatirkan akan menjadi menjadi masalah dengan tetangga-tetangganya. Maka secara formal saja mereka dinyatakan sebagai suami istri tanpa mereka mengadakan hubungan. Buktinya apa? Buktinya kita baca di dalam Lukas pasal 1. Di dalam Lukas pasal 1, ketika malaikat memberitahu Maria bahwa dia akan hamil, kita baca di dalam ayat yang ke-31 sampai 34. Ayat 31. Lukas 1 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki,
Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Hmm? Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Mhm. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami? Oke. Bagaimana mungkin itu terjadi? Kalau dia berpikir memang akan menikah dan akan punya suami, mengapa dia heran dengan pertanyaan bahwa dia akan punya anak? Bagaimana mungkin terjadi? Ya karena punya suami kan. Nah, dari pertanyaan ini menunjukkan bahwa tidak ada dalam pikiran Maria itu bahwa dia akan hubungan dengan Yusuf. Nah, tradisi ini sendiri dimulai sejak kapan dan siapa yang mencetuskan awalnya? Tidak diketahui karena itu sudah menjadi tradisi dalam gereja dan tercantum dalam kidung-kidung dan dalam doa-doa. Oke. Yang mengatakan itu bahwa Maria itu dari awal sudah mempunyai keinginan untuk hidup selibat. Dan itu terbukti dikatakan bagaimana mungkin itu terjadi. Kalau dalam bahasa aslinya dikatakan ego andra ginosko. Aku tidak mengenal pria. Bukan hanya aku tidak menikah, aku tidak mengenal pria. Itu bahasa aslinya. Berarti kalau akan menjadi suatu pertanyaan yang aneh kalau memang dia nantinya akan menikah, gitu kan? Tapi dalam Matius 1, bukankah status pada saat itu ketika Maria didatangi, saat itu dia sudah bertunangan dengan Yusuf? Ya, bertunangan karena Maria tadinya menurut tradisi lagi, dia diserahkan pada umur 3 tahun, diserahkan oleh bapak ibunya yang sudah tua ke Bait Allah yang dipelihara oleh Zakaria. Okay. Dan pada waktu dia menjelang umur akil balik, perempuan yang sudah mulai menstruasi tidak boleh tinggal di dalam Bait Allah. Nah, kalau dia dilepaskan dari Bait Allah, padahal orang tuanya sudah meninggal dan dia tidak punya saudara, maka akan bahaya dia di tengah-tengah masyarakat. Maka waktu itu diadakanlah seperti sayembara siapa yang menjadi pemelihara Maria. Dan akhirnya Yusuflah yang akhirnya bisa memenangkan sayembara itu, dan dia rela untuk memelihara dan melindungi Maria dengan jalan secara formal ditunangkan tapi tidak betul-betul menikah gitu. Memang kalau yang saya pernah baca secara tradisi memang perbedaan usia cukup jauh ya Romo ya. Antara perbedaan usia antara Yusuf dan Maria cukup jauh katanya ya. Dan diperkirakan Yusuf sudah meninggal ketika Yesus dewasa, Yusuf sudah meninggal, Maria sendiri. Makanya ketika Yesus mau disalibkan dan meninggal, Maria dititipkan pada Yohanes. Oke. Ya kan? Iya. Sehingga untuk membuktikan bahwa tidak ada yang memelihara Maria lagi. Dan itu pula untuk membuktikan bahwa Maria tidak punya anak. Sebab kalau dia punya anak yang di dalam Markus pasal 6 dikatakan ada Yakobus, Yoses, dan lain-lain, tidak mungkin anaknya akan membiarkan ibunya dia dipelihara oleh orang yang bukan keluarga. Ya, itu membuktikan bahwa memang Maria tidak punya anak di situ. Dan menurut tradisi pula, akhirnya ketika Yohanes menjadi pimpinan gereja di wilayah Efesus, Maria pun ikut bersama dia sebelum meninggal. Dia kembali ke Yerusalem lagi, meninggal di Yerusalem. Dia dipelihara oleh Yohanes. Mana mungkin sih dalam budaya seperti itulah, seperti budaya Tionghoa juga. Anak laki-laki membiarkan ibunya dipelihara oleh orang lain, mana mungkin. Itu membuktikan bahwa Maria memang tidak punya anak siapa-siapa. Nah, jadi Yakobus muda atau Yakobus kecil, Yoses, Yudas, itu sebenarnya saudara sepupu. Saudara sepupu karena Maria punya adik. Coba kita baca di dalam Yohanes 19 ayat 25. Yohanes 19 ayat 25.
Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudaranya. Dan saudara ibunya namanya siapa? Maria. Maria siapa? Istri Klopas. Istri Klopas. Jadi entah saudara bagaimana itu Maria dengan Maria yang istri Klopas Memang ini. Maria nama umum banget lah. Iya. Pada saat itu. Dan jadi hubungan Maria yang akhirnya, kalau dalam Injil Markus disebut Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, itu adalah Maria ini yang dinyatakan saudari ibunya. Berarti kalau begitu, itu adalah saudara sepupu dengan Yesus, anak bibinya. Itu. Nah, oke. Tapi sejak kapan itu mulai berkembang jadi dikatakan Yesus punya adik tiri? Itu sebenarnya Ya sejak kapan itu? Ketika Protestan anti Katolik. Oke, jadi gereja mula-mula di abad-abad awal semuanya tidak ada yang mengakui Tidak ada bahwa kecuali Yesus... Helvetius yang dilawan oleh Ambrosius. Oke. Dia juga menyatakan bahwa Yakobus itu saudara tirinya Yesus. Siapa itu? Helvetius. Iya. Enggak, dia justru mengatakan itu anaknya Maria. Oke. Iya. Argumentasi Helvetius itulah argumentasi yang sama yang sekarang digunakan oleh saudara-saudara pihak Protestan. Saya pernah baca di surat Papias menyatakan Yakobus itu Yakobus atau Yudas itu anak bibi Tuhan. Iya. Iya, kesaksian Papias loh. Iya. Iya. Anak bibi Yesus gitu ya. Iya. Iya. Coba kita lihat kalau kita baca mengenai tadi Maria punya adik namanya Maria juga kan? Iya. Dan kita baca di dalam Markus pasal 6. Di dalam Markus pasal 6 kita baca demikian. Ayatnya 4. 3 dan 4. Iya. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Ya, bukankah ia ini anak tukang kayu anak Maria? Coba perhatikan. Yang disebut anak Maria cuma Yesus. Yakobus, Yoses dan lain tidak disebut anak Maria. Ya. Mari kita baca lagi. Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria? Saudara Yakobus, Yoses, dan Yudas, dan Simon. Dan ketika Yesus meninggal, kita melihat di dalam di dalam Markus pasal yang ke-15 ayatnya 47. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses. Padahal Yoses tadi dikatakan saudaranya Yesus. Ya. Terus ayat 16 pasal 16 ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus. Sekarang Maria yang disebut ibu Yoses itu sekarang disebut ibu Yakobus. Padahal Yoses dan Yakobus ini adalah bersaudara menurut Markus 6. Iya. Berarti kalau gitu Maria inilah ibu dari Yakobus dan Yoses yang disebut sebagai saudara-saudara Yesus, dan yang di dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 25 dikatakan sebagai adik daripada Bunda Maria. Berarti kalau gitu ya betul kata Papias, dia adalah bibi Tuhan atau bibi Sang Kristus gitu. Iya. Nah, saya mungkin mau bertanya yang lebih detail lagi nih. Ya. Nah, apakah gereja Ortodoks tadi kita sudah tahu siapa posisi Bunda Maria? Apakah gereja Ortodoks dalam pandangan gereja Ortodoks juga memanjatkan doa kepada Bunda Maria atau tidak? Begini, kita percaya menurut tradisi lagi bahwa ketika Maria tinggal di Efesus dengan Yohanes, akhirnya dia diberitahu oleh malaikat Gabriel bahwa dia akan dipanggil Tuhan pulang. Dia mengatakan, saya tidak mau mati di sini. Saya ingin meninggal di negara saya. Akhirnya dia diantarkan pulang kembali ke Yerusalem.
Dan akhirnya setelah di Yerusalem beberapa saat, malaikat Gabriel memberitahu bahwa dia akan dipanggil. Iya. Terus dia memohon kepada malaikat Gabriel kalau bisa supaya murid anak-anaknya dikumpulkan. Oke. Ya. Dan akhirnya dikabulkan, akhirnya terjadi mujizat, para rasul yang sudah tersebar dalam penginjilan kemana-mana itu, seperti halnya Filipus, diraibkan dengan awan. Oke. Mereka kembali semua ke Yerusalem, menunggui ketika Bunda Maria akan meninggal. Kecuali satu, Thomas. Karena Thomas dia menginjilinya di tempat paling jauh di India, Iya. sehingga dia datang terlambat. Dan Bunda Maria telah dikuburkan. Mereka bingung. Gimana? Kenapa nggak nunggu saya? Ya kamu ditunggu-tunggu, kamu nggak datang-datang. Ke bawah saya nggak melihat di mana Bunda dikuburkan. Akhirnya mereka pergi bersama-sama menuju ke kuburan. Ternyata kuburan itu kosong. Mereka pada bingung kemana ini tubuhnya Bunda kok tidak ada. Nah, waktu itulah terjadi penampakan. Tuhan Yesus menampakkan diri dengan Bunda Maria. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa ibuku sebagai asal-usul dari kemanusiaanku telah aku bangkitkan lebih dulu. Oke. Sebagai bukti bahwa kalian semua yang percaya kepadaku nanti juga akan ikut dibangkitkan sebagaimana ibuku dibangkitkan. Nah, akhirnya Bunda Maria bersama Tuhan Yesus menghilang. Setelah itu para rasul kembali kepada misinya masing-masing. Dan sejak saat itu Bunda Maria dinyatakan tetap hidup di surga, mendahului yang lain-lain. Dan di surga dia hidup itu tugasnya adalah berdoa, karena dia sebagai ibu, tadi dinyatakan sebagai ibu orang percaya kan. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di Yaitu sampingnya, Yohanes, ada murid yang dikasihnya di situ. Terus berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." ibu, inilah anakmu. Jadi Maria dikaitkan dengan muridnya Yesus sebagai ibunya. Dan muridnya Yesus dikaitkan kepada Maria sebagai anaknya. Dan itu sehingga akhirnya gereja melihat bahwa siapapun yang akhirnya percaya kepada Yesus dikaitkan dalam hubungan ibu dan anak rohani dengan Bunda Maria. Sehingga dengan demikian, karena Bunda Maria masih hidup dan dia seorang ibu, maka anaknya boleh meminta bantuan doanya jika ada masalah apa-apa. Bukan menyembah, meminta doa sebagai seorang ibu. Begitu. Apa yang Romo Episkop tadi katakan menurut tradisi ya. Nah, pertanyaan saya, apakah ada Bapak Gereja yang menuliskan tradisi ini? Ada. Kita punya catatannya, itu ada. Dan itu juga dijadikan, cerita itu akhirnya dijadikan bagian daripada perayaan kematian Bunda Maria. Tanggal 15 Agustus. Dan ceritanya seperti itu. Sendiri. Ya, ada perayaan sendiri. Oke. Gitu. Jadi bagaimana gereja ortodoks memelihara tradisi seperti ini? Apa ada catatan? Iyalah, dari mata rantai pelanjutan ajaran. Okay. Dari secara mata rantai prakteknya dan mata rantai ajaran lisan. Buku apa Romo yang nanti saya carikan. Oke. Oke, siap. Nah, mungkin saya mau yang lebih menghujam lagi nih. Jadi apa perbedaan pandangan Bunda Maria dalam kacamata gereja ortodoks dengan gereja Katolik? Perbedaannya begini, kalau dalam gereja Katolik diyakini bahwa Bunda Maria itu terkandung tanpa dosa asal. Oke. Kalau dalam gereja ortodoks enggak, dia terkandung dengan dosa. Iya. Karena buktinya dia bisa mati. Iya. Upah dosa adalah
maut. Makanya tanggal 15 Agustus yang dalam gereja Roma Katolik itu dirayakan sebagai hari kenaikan Bunda Maria ke surga. Di dalam gereja Ortodoks dirayakan sebagai hari kematian Bunda Maria. Meskipun nanti hidup lagi diangkat ke surga. Jadi itu menekankan bahwa Maria adalah juga manusia berdosa. Tetapi karena ketika dia diberitahu bahwa dia akan menjadi ibu sang penebus, dan dia bertanya, bagaimana itu terjadi? Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Maka ketika Roh Kudus itu turun ke atas Maria karena imannya itu, Roh Kudus membersihkan, menyucikan Maria oleh imannya, sehingga dia disucikan. Dengan demikian anaknya menjadi anak yang kudus. Dalam manusia yang kudus karena itu. Dengan demikian kesuciannya Maria itu bukan waktu dikandung tanpa dosa, tetapi kesuciannya itu akibat imannya dan ketaatannya ketika dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Itu perbedaannya. Jadi perbedaannya hanya di dosa asal itu ya? Oh iya, tapi karena pemahaman dosa asal yang berbeda. Pemahamannya dalam gereja Barat, dosa asal itu dimengerti adalah konskupensia. Konskupensia itu keinginan hawa nafsu, terutama hawa nafsu seksual yang tidak dapat ditahan, yang menggelegak di dalam diri manusia. Dalam arti ini tentunya Bunda Maria tidak punya. Ya, sebagai orang yang takut akan Allah tidak mungkin membiarkan itunya kan. Nah, oleh karena itu Bunda Maria tidak dikuasai oleh konskupensia dalam kacamata gereja Barat. Oleh karena itu Bunda Maria tidak punya dosa asal. Sedangkan di gereja Timur tidak mengenal istilah konskupensia ini. Dan bagi kita gereja Timur mengajarkan bahwa upah dosa adalah maut. Jadi Maria sebagai manusia biasa bisa mati. Berarti dia punya dosa. Nah, dari kacamata gereja Timur, kalau betul Maria itu terkandung tanpa dosa asal hanya karena dia akan punya anak yang tanpa dosa asal, maka kalau dilanjutkan berarti ibunya juga tanpa dosa asal dong. Nanti neneknya juga tanpa dosa asal dong. Nanti terus sampai Adam tanpa dosa asal, jadi absurd gitu loh. Doktrin tentang Bunda asal. Oleh karena itu ditolak oleh gereja Ortodoks. Itu pertama. Yang kedua, karena dosa asal itu dimengerti adalah kefanaan yang diterima oleh tubuh ini. Kalau Maria tanpa dosa asal, berarti Maria sudah tidak bisa mati lagi. Ya kan? Nah, kalau Maria sudah tidak bisa mati lagi, maka kemanusiaan Maria ini berbeda dengan kemanusiaan manusia yang lain. Entah itu manusia dari planet mana. Nah, kalau kemanusiaan Maria itu berbeda dengan manusia-manusia yang lain, ketika Yesus mengambil kemanusiaan dari Maria, itu bukan kemanusiaan kita yang diambil. Kalau itu bukan kemanusiaan kita yang diambil, berarti dia bukan dari jadi juru selamat kita. Itu. Dan selanjutnya, kalau kemanusiaan itu adalah kemanusiaan yang sudah tidak bisa mati lagi, karena upah dosa adalah maut. Dan kalau dosa asal artinya kehilangan kematian, dan manusia terkandung tanpa dosa asal dari kacamata gereja Ortodoks, berarti kalau manusia tidak punya dosa asal, Maria tidak bisa mati dong. Nah, kalau tidak bisa mati, apa itu tidak sama dengan Allah? Nah, ini permasalahannya. Oleh karena itu, gereja Ortodoks tidak mengaminkan keyakinan yang sama seperti yang diajarkan dalam gereja Barat. Saya lihat itu di kalung Romo juga itu Bunda Maria ya? Iya, Bunda Maria. Oke. Jadi memang pemimpin gereja Ortodoks menggunakan kalung tersebut? Nah, kalung ini ya, ini namanya Engolpion. Oke. Lambang Yesus yang menyatu dengan Bunda Maria. Seperti hatinya seorang episkop harus menyatu dengan, seperti Maria menyatu dengan Yesus. Waduh, luar biasa. Nah, mungkin ada satu pertanyaan terakhir yang agak melenceng tapi masih ada hubungannya dengan Maria. Nah,
Ini tentang silsilah Yesus yang berbeda di Injil Matius dan Injil Lukas. Mungkin Romo bisa menceritakan Iya, sedikit. dalam Injil Matius itu jelas itu silsilahnya Yusuf. Iya. Karena cerita di situ adalah cerita tentang Yusuf. Iya. Iya kan? Iya. Jadi cerita kelahiran Yesus dari kacamata sisi dari Yusuf. Ya kan? Iya. Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-1 ya. Kita baca Matius. di dalam, coba kita baca ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibu bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ya didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf, ya ini Yusuf terus. Jadi ceritanya ini cerita latar belakang kisah Yusuf. Kalau begitu silsilahnya itu silsilah terkait dengan Yusuf dong kalau begitu. Nah, beda dengan Lukas. Kisahnya adalah kisah dari sisi Maria, ya. Coba kita lihat ke Lukas 1, ya. Lukas 1 dalam ayat 26, dalam bulan yang ke-6 malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan. Ini Maria. Dan sampai pasal yang ke-1 ayat 80 ayat yang ke-66 ini kisah tentang Maria, latar belakang Yesus waktu kecilnya dari sisinya Maria. Nah, kalau itu dari sisinya Maria, maka di dalam Lukas pasal 3 ayat yang ke-23 itu tentulah itu juga dari sisi Maria. Terbukti apa? Terbukti nama-nama dalam silsilah ini beda antara yang di Matius dengan yang di Lukas. Walaupun ada irisan-irisan juga ya. Ya. Ada yang sama-sama juga seperti ya mungkin mereka diadopsi ini tadi bisa mamanya Jerubabil ada sama, mungkin di anaknya diadopsi gitu, tapi secara umum ini tidak sama sekali. Iya. Ini coba kita lihat, kalau kita lihat di dalam ayat 31. Anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud. Jadi ini keturunan Daud dari Natan. Iya, oke. Sedangkan kalau di dalam Lukas itu kita melihat, dan kalau dalam Matius dari Salomo. itu anak Daud dari Salomo. Berarti kalau itu memang dua dari jalur yang sama, nenek moyang yang sama, namun dari garis yang berbeda. Tapi apakah lazim untuk orang Yahudi untuk menuliskan silsilah? Justru itu, karena tidak lazimnya, maka namanya di atas namakan Yusuf. Inilah silsilah Yusuf, anak Eli. Nah, Eli itu adalah sama dengan Yoakim kalau dalam tradisi. Ibunya, orang tuanya Maria. Karena tidak lazim seorang perempuan punya silsilah, maka silsilahnya ini diumpamakan silsilahnya Yusuf. Coba kita lihat. Ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Ini anggapan orang. Tapi sebenarnya ini anaknya Maria, anaknya Eli. Langsung kepada Daud. Begitu. Oke. Baik, Romo Episkop, terima kasih banyak. Terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saudara, kita sudah mendengarkan ya satu wawasan, satu pandangan yang saya pun banyak belajar sekali pada kesempatan ini tentang siapa Bunda Maria menurut pandangan gereja ortodoks. Saya percaya ada banyak hal juga yang saudara telah belajar. Itu sebabnya jangan kemana-mana, kita akan bertemu lagi di WeTalk yang akan datang, hanya di WeTalk No I But We. Let's talk together. God bless you.